Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Sinta Fitri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang limit di ketakhinggaan untuk fungsi rasional. Nah, bentuk umum dari limit di ketakhinggaan untuk fungsi rasional itu adalah limit Px per Qx di mana X menuju tak hingga. Nah, dengan Px dan Qx itu adalah berbentuk polinomial atau suku banyak. Jadi, untuk menyelesaikan limit di ketakhinggaan untuk fungsi rasional ini adalah dengan cara kita bagi dengan variabel penyebut berpangkat tertinggi. Jadi, yang kita perhatikan adalah variabel dari penyebut. Variabel penyebut yang berpangkat tertinggi, ya. Nah, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Contoh pertama yaitu limit X kuadrat dibagi 3 di mana X menuju tak hingga. Nah, di sini penyebutnya tidak ada variabel, ya kan? Atau variabelnya itu berpangkat 0. Nah, karena penyebutnya tidak ada variabel, jadi kita langsung saja masukkan nilai tak hingga ini ke dalam X. Nah, jadinya tak hingga kuadrat per 3 sama dengan, nah, tak hingga dikuadratkan hasilnya kan tak hingga juga kan, per 3. Tak hingga dibagi 3 itu sama dengan tak hingga. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Limit 3x kuadrat dikurang 4 dibagi dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 1, di mana x menuju tak hingga. Nah, di sini kita perhatikan penyebutnya bahwa variabel yang tertinggi itu adalah berpangkat 2. Jadi, semua bilangan yang ada di sini kita bagi dengan X pangkat 2. Nah, limit X menuju tak hingga. Di sini 3X kuadrat per X kuadrat dikurang 4 per X kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat ditambah x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan limit x menuju tak hingga. 3x kuadrat dibagi x kuadrat habis, berarti tinggal 3. Dikurang 4 per x kuadrat tetap per 2x kuadrat dibagi x kuadrat habis x kuadratnya tinggal 2 ditambah x dibagi x kuadrat berarti di sini habis tinggal 1 per x ditambah 1 per x pangkat 2. Nah, kemudian kita ganti nilai X ini dengan tak hingga. Sama dengan 3 dikurang 4 per tak hingga. Per 2 ditambah 1 per tak hingga tambah 1 per tak hingga kuadrat. Sama dengan 3 dikurang 4 dibagi tak hingga itu adalah sama dengan 0. 2 ditambah 1 dibagi tak hingga 0 tambah 1 dibagi tak hingga 0. Sama dengan 3 kurang 0, 3 per 2 tambah 0 tambah 0, 2. Nah, hasilnya berarti 3 per 2.
Kemudian kita lihat lagi contoh yang ketiga, yaitu limit X tambah 3 per 2X kurang 1 dikurang 2X tambah 5 per X kurang 7. Nah, di sini ada operasi pengurangan, ya kan? Jadi, biar lebih mudah, kita pisahkan dulu. Sama dengan limit X menuju hingga X tambah 3 per 2X kurang 1 dikurang limit X menuju hingga 2X tambah 5 per X kurang 7. Nah, kita lihat di sini penyebutnya 2X kurang 1. Nah, berarti variabel dengan pangkat tertinggi adalah X, ya kan? Jadi semuanya kita bagi dengan X. Limit X menuju hingga X per X tambah 3 per X per 2X per X kurang 1 per X dikurang limit X menuju hingga 2X per X. Nah, di sini kita lihat penyebutnya juga variabel pangkat tertingginya adalah X. Maka di sini kita bagi dengan X ditambah 5 per X per X per X kurang 7 per X. Nah, kemudian kita sederhanakan limit X menuju hingga X dibagi X adalah 1 ditambah 3 per X per 2X dibagi X 2 kurang 1 per X dikurang limit X menuju hingga 2X bagi X 2 tambah 5 per X per X bagi X 1 dikurang 7 per X sama dengan, nah di sini langsung saja kita ganti ya, 3 per X itu berdasarkan sifat limit di ketahinggaan yang ketiga, limit X menuju tak hingga untuk 1 per X pangkat N itu adalah hasilnya 0, ya kan? Jadi di sini langsung saja 3 per X itu adalah 0. Jadi 1 tambah 0 per 2 kurang 1 per X juga 0 dikurang 2 ditambah 0 per 1 kurang 0 sama dengan 1 per 2 dikurang 2 per 1, 2 ya. Sama dengan, samakan penyebutnya, berarti di sini 1 2 bagi 2, 2 bagi 2, 1, 1 bagi 1, 1, 2 bagi 1, 2 kali 2, 4. Sama dengan 1 kurang 4, 3 per 2. Nah, ada cara cepat untuk menyelesaikan limit di ketahinggaan untuk fungsi rasional ini. Nah, jika limit Px per Qx di mana X menuju tak hingga, nah tadi Ibu jelaskan bahwa Px dan Qx ini adalah berbentuk polinomial, jadi bentuknya seperti ini, A1 X pangkat N ditambah A2 X pangkat N kurang 1 ditambah seterusnya sampai AN. Nah, di sini
A1 ini adalah koefisiennya, sedangkan N adalah pangkat tertinggi dari suku banyak ini. Nah, begitu juga dengan penyebutnya, B1 X pangkat N ditambah B2 X pangkat M kurang 1 ditambah seterusnya sampai Bm. Nah, B1 juga sebagai koefisien dari pangkat tertinggi, dari variabel pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah M, ya. Nah, jadi bentuk seperti ini itu ada 3 bentuk hasilnya. Itu yang pertama hasilnya 0 untuk N kurang dari M. Jadi kalau seandainya pangkat pada pembilang itu kurang dari pangkat pada penyebut, maka hasilnya adalah 0, ya. Nah, yang kedua, untuk N sama dengan M. Kalau pangkat pada pembilang sama dengan pangkat pada penyebut, maka hasilnya adalah A1 dibagi B1. A1 per B1, ya. Koefisien yang ada pada pangkat tertinggi itu dibagi atau diperkan. Nah, yang ketiga, untuk N lebih dari M. Nah, berarti di sini pangkat tertinggi pada pembilang itu nilainya lebih dari pangkat tertinggi pada penyebut. Maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, tak hingga ini dibagi 2 ya, Nak. Ada positif tak hingga dan ada negatif tak hingga. Nah, kapan dia positif tak hingga? Yaitu jika koefisiennya ini, koefisien pada pangkat tertinggi itu A1 dan B1 itu tandanya sama. Artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Maka jawabannya itu adalah positif tak hingga. Nah, kalau hasilnya negatif tak hingga, itu terjadi jika A1 dan B1 itu berlawanan tanda. Atau tandanya berlawanan. A1-nya positif, B1-nya negatif, atau berbeda tanda ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah negatif tak hingga. Kita lihat contoh yang keempat, limit 5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 3 dibagi dengan 3x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x tambah 4. Di mana X menuju tak hingga. Nah, pada pembilang kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah 4. Sedangkan pada penyebut pangkat tertingginya adalah 5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai N itu kurang dari M, ya kan? Nah, tadi udah kita bahas seandainya N kurang dari M, maka hasilnya adalah 0. Nah, kemudian contoh yang kelima. Limit 4x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 7 dibagi dengan 2x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 3, di mana x menuju tak hingga. Nah, di sini pada pembilang kita lihat pangkat tertingginya adalah 5, pada penyebut pangkat tertingginya juga 5. Nah, karena pangkatnya sama, berarti hasilnya adalah A1 per B1, yaitu 4 per 2, sama dengan 2. Nah, kemudian contoh yang ke-6. Limit 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dibagi dengan
2x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 5, di mana x menuju tak hingga. Nah, kita lihat pada pembilang, ini pangkat tertingginya adalah 4. Sedangkan pada penyebut, pangkat tertingginya adalah 3. Nah, karena di sini nilai n lebih dari m, berarti hasilnya adalah tak hingga, ya kan? Namun kita lihat dulu, apakah A1 dan B1-nya tandanya sama? A1 positif 3, B1 positif 6. Oh, ternyata tandanya sama-sama positif. Jadi jawabannya adalah positif tak hingga. Nah, kemudian contoh yang ketujuh. Limit 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dibagi dengan 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 ditambah 5, di mana x menuju tak hingga. Nah, pada pembilang kita lihat pangkat tertingginya adalah 4, dan pada penyebut kita lihat pangkat tertingginya adalah 3. Berarti di sini n lebih dari m. Nah, karena di sini A1-nya tandanya adalah positif, sedangkan B1 tandanya negatif, berarti berlawanan tanda. Maka hasilnya di sini adalah negatif tak hingga. Nah, kemudian contoh yang terakhir, limit 2x kurang 1 pangkat 3 dibagi dengan 3 kurang x dikali 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 7, di mana x menuju tak hingga. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah variabel x-nya saja ya, fokus kita. 2x pangkatkan 3 berarti jadinya adalah 8x pangkat 3, ya kan? Nah, kemudian ditambah sekian-sekian ya. Seterusnya, per yang jadi fokus kita kan variabel x-nya. Jadi di sini kita lihat perkalian x yang kira-kira x-nya pangkatnya tinggi, kemana ya perkaliannya? Nah, ternyata di sini perkalian yang x-nya berpangkat lebih tinggi. Min x dikali 2x pangkat 2 itu sama dengan min 2x pangkat 3, ya kan? Tambah seterusnya. Nah, karena di sini kita peroleh pangkat pada pembilang adalah 3, penyebut juga 3, pangkatnya sama, berarti hasilnya adalah A1 per B1, yaitu 8 per min 2, sama dengan min 4. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Semoga anak-anak ibu lebih paham dan mudah dimengerti ya bahasa ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.